Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azita Putri dengan NIM A01324056. Di sini saya ingin menjelaskan program pelayanan kesehatan yang ada di Brasil dan ada di Indonesia. Yang pertama, pelayanan kesehatan di Brasil yang disebut dengan SUS adalah sistem perawatan kesehatan universal yang menyediakan perawatan kesehatan gratis untuk semua warga negara Brasil ya. SUS sangat berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan perawatan kesehatan bagi semua orang, khususnya orang yang hidup dalam kemiskinan. Sumber ini diambil dari National Library of Medicine. Lalu, sistem perawatan kesehatan Brasil di sini dalam menghadapi beberapa tantangan, meskipun wilayah Brasil sangat luas dan sumber daya alamnya melimpah, mungkin membuktikan potensi masa depan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, editorial ini mengkaji sistem perawatan kesehatan Brasil melalui sudut pandang sebagai sistem perawatan kesehatan global dengan fokus pada kelemahan dan pencapaian terbesarnya. Di sini juga sistem perawatan Brasil menderita sehingga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, masalah akses yang tidak merata ke layanan dan sumber daya perawatan kesehatan yang sering terbatas di daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Telah terbukti lebih sulit jika melihat kesenjangan teritorial yang luas yang mengakibatkan waktu tunggu yang lama, kurang profesional medis spesialis dan subspesialis, dan pelatihan dan perawatan yang tidak memadai untuk pekerjaan kesehatan ini yang berkontribusi pada hasil kesehatannya buruk dalam beberapa kasus. Sistem perawatan kesehatan Brasil menderita sehingga kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat perawatan yang mengakibatkan perawatan yang terfragmentasi. Peran sistem SUS yang pertama yaitu pencapaian sistem perawatan kesehatan Brasil adalah pengurangan angka kematian bayi yang dimana menurun dari angka 53 kematian per 1000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 12 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Yang kedua, sistem perawatan kesehatan Brasil telah membuat langkah signifikan dalam bidang pengendalian penyakit menular seperti HIV, malaria, dan tuberkulosis melalui inisiatif pencegahan, pengobatan, dan pendidikan. Lalu yang ketiga, negara ini berada di tingkat peringkat ke 125 dari 190 negara dalam peringkat sistem perawatan kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu ada beberapa rekomendasi dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Brasil. Yang pertama yaitu rencana komprehensif untuk mengatasi akses yang tidak merata terhadap layanan sumber daya. Layanan kesehatan memerlukan investasi struktur layanan kesehatan dan pelatihan tenaga medis seperti penerapan telemedicine dan solusi teknologi lainnya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Yang kedua, kualitas perawatan dalam sistem layanan kesehatan Brasil harus ditingkatkan. Fokus pada pengurangan waktu tunggu, yaitu dengan alokasi tenaga kerja yang lebih baik ke area yang lebih membutuhkan. Meningkatkan pelatihan tenaga medis dan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki akses ke peralatan dan sumber daya yang diperlukan, sehingga memberikan perawatan berkualitas tinggi. Yaitu rekomendasi yang ketiga, sistem pelayanan kesehatan Brasil harus direkstrukturisasi untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai tingkat layanan seperti layanan kesehatan primer, kesehatan spesialis, dan kesehatan di rumah sakit. Menurut Marcelino et al., pada tahun 2021, mengembangkan dan menerapkan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan pengendalian hipertensi dan diabetes di daerah dengan terbatasan sumber daya di Brasil. Sehingga memiliki kesimpulan, sistem perawatan kesehatan Brasil telah mencapai keberhasilan signifikan dalam meningkatkan cakupan populasi, mengurangi angka kematian bayi, dan mengendalikan penyakitan menular. Yang kedua, meningkatkan sistem perawatan kesehatan Brasil. Diperlukan investasi signifikan dalam infrastruktur perawatan kesehatan dan pelatihan tenaga medis. Lanjut, program yang kedua yaitu program Nusantara Sehat yang ada di Indonesia. Saya ambil dari sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pertama, pada tanggal 3 Februari 2015, Kemenkes melakukan program Nusantara Sehat. Program ini diluncurkan sebagai salah satu prioritas kunci Kemenkes selama 5 tahun ke depan. Program ini menguatkan pelayanan kesehatan primer yang fokus pada upaya promotif, preventif, dengan berbasis pada tim. Tujuannya mewujudkan layanan kesehatan primer yang dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang berada di wilayah terpencil di pelosok Nusantara. Tenaga profesional kesehatan berlatar belakang seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium, tenaga gizi, dan tenaga keafirmasian yang berada di bawah umur 30 tahun. Program ini memiliki tujuan yang pertama, menekan angka kematian ibu dan bayi, yang kedua, menurunkan angka penyakit tidak menular, yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, yang keempat, mendukung pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan Kartu Indonesia Sehat atau disebut dengan KIS. Program Nusantara Sehat juga memiliki sasarannya, yaitu yang pertama, daerah tertinggal, terbatas, dan kepulauan terluar. Yang kedua, daerah bermasalah kesehatan. Lanjut di strategi yang dirancang untuk memperbaiki layanan kesehatan. Yang pertama, pemerintah melakukan rekrutmen tenaga kesehatan yang melibatkan profesi seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi. Yang kedua, penempatan lokasi diprioritaskan pada daerah yang terpencil, terbatas, dan daerah yang tertinggal kekurangan tenaga kesehatan. Puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut menjadi target utamanya untuk program Nusantara Sehat ini ya. Yang ketiga, tenaga yang ditempatkan berperan dalam meningkatkan mutu layanan puskesmas, baik dari sisi medis, manajemen, maupun pengembangan sarana dan prasarana. Selanjutnya, tenaga kesehatan yang terlibat diharap mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan tokoh lokal lainnya. Selanjutnya, ada tenaga kesehatan diwajibkan memberi laporan berkala mengenai kondisi kesehatan masyarakat yang telah diobati dari program Nusantara Sehat itu. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil, misalnya perbaikan atau pembangunan gedung puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta transportasi darat dan laut. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kata dan pembacaan yang kurang baik. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.